Survei Berani Berencana pada Remaja menemukan fakta menarik soal kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi. Ternyata, 3 dari 4 remaja Indonesia merasa penting untuk cari tahu soal pendidikan seks karena membahas kesehatan reproduksi dan infeksi menular seksual. Tapi sayangnya, masih banyak yang malu dan tabu buat belajar pendidikan seks. Itu sebabnya remaja lebih pilih teman daripada orang tua buat bahas soal seks. Google dan sosmed Berani Berencana jadi andalan remaja buat cari tahu soal pendidikan seks. Dari situ, remaja banyak tahu soal metode alat kontrasepsi dan fungsinya. Nah, berencana squad yuk berani tahu soal kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi. Halo, selamat siang semuanya. Hai. Semoga di siang hari ini, walaupun siang-siang ya, semuanya masih semangat. Tapi aku pengen tahu dulu nih, kira-kira nih di antara kalian, dari skala 1 sampai 5 deh, 5 yang paling antusias. Sesemangat apa sih kalian untuk belajar soal kesehatan reproduksi hari ini? Ayo, coba 1 sampai 5. Kira-kira di angka berapa nih? Sebelum kita kenalan lebih jauh. Wow, pada jawab 5. Oke, wow, antusias sekali. Selamat siang semuanya. Hai, buat yang belum kenal, halo, nama aku Sisil. Dan aku adalah host yang akan menemani kalian selama 1,5 jam ke depan di webinar Berani Berencana ini. Udah pada tahu belum sih kita bakal ngomongin apa? Jadi hari ini kita bakal ngomongin soal masa depan bebas worry dengan menjaga kesehatan reproduksi. Nanti bakal diisi juga sama expert yang nantinya bakal aku kenalin. Tapi wah, thank you banget nih semuanya yang udah pada jawab 5. Artinya ini masih pada seger lah ya, masih pada semangat. Mungkin kalau yang butuh top up rasa semangatnya bisa minum kopi dulu kali ya. Oke, selamat siang semuanya kepada mahasiswa dan mahasiswi UPN Veteran Jakarta, atau mungkin di sini ada juga peserta umum lainnya. Halo, selamat siang. Aku sebelumnya pengen ngenalin dulu nih ke Berani Berencana. Mungkin ada yang belum kenal, ada yang udah tahu, ada yang belum tahu kah tentang Berani Berencana? Coba di kolom chat kasih tahu deh. Udah pada tahu belum nih tentang Berani Berencana? Itu tuh apaan sih? Belum? Sudah? Belum? Oke, ada yang belum nih, soto belum tahu. Oke, aku kenalin dulu ya. Oh ya, UPN Veteran Jawa Timur menyusup, nggak apa-apa. Aku kenalin dulu ya soal Berani Berencana. Jadi Berani Berencana ini adalah program edukasi digital dan layanan konsultasi online yang ngebahas soal kesehatan reproduksi dan kontrasepsi. Jadi intinya gini, kita dulu kan kalau misalnya dulu tuh nanya soal hal-hal kesehatan reproduksi ataupun nanya soal kontrasepsi itu bingung kan ya, nanya ke siapa, nanya ke orang tua, malu gitu nanya soal kondom ke orang tua, ntar disangkanya kita mau melakukan yang tidak-tidak, padahal kan cuma nanya doang. Nah, sekarang gak usah bingung, tinggal save aja nomor WhatsApp-nya Berani Berencana, atau kalian bisa follow Instagram-nya @beraniberencana, terus kamu bisa tanyain di WA-nya. Jadi konsultasi secara online, gratis, nanya apapun itu soal kesehatan reproduksi, kontrasepsi, yang selama ini tabu-tabu kalian pengen tanyain, sekedar tanya doang, nggak masalah kok, nggak bakal diapa-apain. Gitu ya, jadi itulah Berani Berencana. Nah, sebelum kita mulai acaranya, aku pengen ngajak bergabung dulu di sini, mengundang perwakilan dari Universitas UPN Veteran Jakarta, Kak Firza Adra Risti. Sudah adakah di sini? Halo, Kak Firza Ardra Risti. Halo Kak Sisil. Halo, Kak Firza ini selaku Humas UKM ya, dari UPN Iya. Veteran Jakarta. Iya, Oke, benar. gimana nih Kak tanggapannya atas acara yang akan kita langsungkan hari ini? Sebelum mungkin aku terima kasih dulu untuk pembicara kita, Dr. Darel Fernando, SPOG, dan juga kepada Berani Berencana serta DKT Indonesia yang telah mewujudkan acara ini, dan aku yakin juga sebagian teman-teman tuh masih kurang peduli nih mengenai tentang reproduksinya sendiri gitu kan. Jadi dengan adanya webinar ini, aku harap
teman-teman yang ada di sini yang telah join pada webinar hari ini lebih concern terhadap kesehatan diri, terutama bagian yang mungkin memang nggak terlihat nih oleh mata, tapi itu penting banget untuk masa depan. Gitu. Oke, thank you banget Kak Firza atas speech singkatnya. Ya, terima kasih juga Kak Sisil. Iya, semoga acara hari ini bermanfaat ya buat semuanya. Amin. Oke, kalau begitu tanpa menunda-nunda nih, gengs. Sebelum kita mulai, buat teman-teman di sini, boleh yuk kita ikut pretest dulu nih. Pretest quiz. Jadi, nah di sini udah ada link pretestnya. Silahkan kalian klik linknya, gabung di Kahoot, terus kalian tulis dulu nama lengkap ya, pakai nama lengkap. Jadi kita bakal pretest dulu, pengen ngeliat sih kalian ini udah sejauh mana sih pahamnya soal kesehatan reproduksi. Jadi silakan diklik dulu, terus dipakai nama lengkap kalian, diisi pakai nama lengkap kalian, terus langsung mulai. Kalau udah pada siap belum nih? Udah pada ngeklik belum nih? Ayo, aku tungguin. Sudahkah? Kira-kira udah terkumpul berapa? Ya, ini udah kelihatan di layar. Ini kalian join the game-nya pakai nama lengkap ya. Biar nggak ketuker gitu. Nanti nama panggil Siti gitu. Siti ada banyak. Pakai nama lengkap biar kita tahu. Oke, kalau udah siap mungkin kita bisa mulai aja kali ya, Kak. Kakak operator maksudnya. Oke, kita mulai. Nah, seberapa tahu dan peduli kalian mengenai kesehatan reproduksi? Ini bukan benar salah ya, tapi ininya kalian. Sangat pedulikah? Kurang? Cukup peduli? Atau tidak peduli sama sekali? Nah, ini isi aja. Oke, next. Apa saja faktor risiko penularan infeksi menular seksual? Nah, apakah berganti pasangan? Apakah tidak menggunakan kondom? Apakah luka di area kemaluan? Atau semuanya benar? Ayo mungkin yang baru masuk langsung nyusul. Diisi pakai nama asli ya, nama lengkap. Oke. Next question. Mana di antara nama berikut yang bukan bagian organ reproduksi perempuan? Ayo, apakah itu tuba falopi, atau ovarium, epididymis, atau uretra? Mana yang bukan bagian dari organ reproduksi perempuan? Tahu lah ya. Jawabannya adalah epididymis, karena epididymis itu ada di laki-laki. Nanti bakal dijelasin lebih lanjut lagi sama Dokter Darel. Oke. Yuk, semangat yuk. Nih, ini bisa milih beberapa. Jadi nggak milih beberapa ya, bukan milih satu doang. Alat kontrasepsi yang kamu ketahui. Ya ketinggalan, ayo Kak, diklik dulu Kak. Kayaknya kalau ketinggalan udah nggak bisa ya. Tapi coba diklik dulu Kak. Semuanya benar ya, ini alat kontrasepsi.
Masih ada ini pertanyaan terakhir, apa peran utama alat kontrasepsi? Peran utama loh ya. Apakah mencegah kehamilan, ataukah mencegah keguguran, mengobati penyakit, atau tidak ada yang benar sama sekali? Wah Ika, it's okay, nggak apa-apa. Mungkin bisa ikut besok kali ya, webinarnya. Besok juga dibuka untuk umum kok. Nah, oke. Kita udah punya 5 teratas, ada Galendra, Christina. Semoga nanti pas post-test kalian bisa mempertahankan ranking ini ya, untuk 5-5 ini. Oke, kalau gitu, karena pretestnya udah selesai, kita langsung aja yuk, kita panggil expert yang akan memberikan materinya hari ini. Aku pengen kenalin dulu ke kalian, ini adalah Dr. Darel Fernando. Halo dokter, selamat Hai, sore. hai Sisil, apa kabar? Baik-baik, gimana dok kabar ya? Kabar baik, tapi masih di rumah sakit nih. Oh, oke. Masih sampai jam berapa nih dok di rumah sakitnya? Jam 5. Oh, nice. Oke, sebelumnya aku pengen kenalin dulu nih ya Dokter Darel ke teman-teman di sini. Jadi Dokter Darel ini adalah dokter spesialis obstetri dan ginekologi lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Nah, saat ini dokter ini lagi menempuh pendidikan dual degree program, Magister Hospital Administration Management dan Magister Management di Universitas Pelita Harapan. Wow, luar biasa dokter, apa tidak pusing ini sambil dual degree, sambil praktek juga gitu kan. Dan saat ini Dr. Darel ini bekerja sebagai dokter spesialis obgyn di Mayapada Hospital, Klinik Mukni, dan RSIA YPK Mandiri. Terima kasih ya dokter udah mau bergabung sama kita di hari ini. Kira-kira nih mau ngebawain apa nih dok hari ini, ngobrolin soal apa? Ya, jadi sesuai dengan tema kita ya, tentang masa depan bebas worry dengan menjaga kesehatan reproduksi, apalagi ini buat teman-teman mahasiswa dari kampus UPN, jadi kita akan ngobrolin mengenai peran dari kesehatan reproduksi untuk rencana hidup jangka panjang ya. Karena kesehatan reproduksi itu beda sama kalau kayak kita batuk pilek gitu ya, atau kayak kita COVID gitu misalnya, semua orang berani ngomongin gitu ya. Cuma kesehatan reproduksi itu banyak yang nggak berani ngomongin, banyak dianggap tabu, tetapi penting gitu untuk hidup kita gitu. Jadi kita memang di sini kita akan ngobrolin secara medis ya. Ini kita bukannya ngajarin seks bebas, kita bukan ngajarin apa, tidak ya. Justru ini pentingnya teman-teman mengetahui mengenai kesehatan reproduksi untuk perencanaan hidup jangka panjang nantinya. Kira-kira gitu Sisil awalnya. Oke. Kayaknya bakal menarik banget nih, dan pastinya dari peserta mungkin sekarang udah banyak banget ya burning questions, yang pertanyaan kayak, oke, kayaknya gue pengen nanyain ini nih nanti ke Dokter Darel. Nah, boleh banget langsung ditaruh di kolom komen, supaya nanti di sesi Q&A kita bakal bisa langsung jawab. Oke, kalau gitu aku persilahkan Dokter Darel untuk langsung presentasi. Oke. Yang lainnya, enjoy! Oke, baik. Thank you Sisil untuk introduksinya, thank you untuk Berani Berencana. Dan DKT Indonesia, saya sih udah langganan ngobrol dengan Berani Berencana. Tadi pagi juga kita baru ada webinar dengan teman-teman bidan. Dan hari ini saya senang sekali kita bisa sharing dengan teman-teman dari UPN. Ya, saya juga dulu waktu PPDS sering ketemu teman-teman yang koasnya dari UPN juga. Nah, jadi kita akan ngobrolin mengenai masa depan bebas worry dengan menjaga kesehatan reproduksi. Saya share screen dulu. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Dr. Darel Fernando, tadi sudah diperkenalkan oleh Sisil juga, saya juga aktif memberikan edukasi kesehatan di Instagram @darelfernando. Nah, jadi sebelum kita mulai ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk mendengarkan secara aktif dan dengan pikiran yang terbuka. Ya, jadi kalau misalnya tadinya sudah ada mindset tertentu, udah ada pola pikir tertentu, kita coba lebih open dulu ya terhadap informasi yang akan saya sampaikan. Jangan malu untuk bertanya, ya. Kalau mau bertanya, silakan ketik di kolom Q&A. Dan kita juga sangat terbuka untuk diskusi langsung setelah presentasi ini selesai. Teman-teman boleh raise hand, boleh nyalain kamera, ya. Tapi kalau takut pertanyaan lupa, dicatat dulu juga boleh, ya. Diketik di Q&A juga boleh. Baik, apa yang kita akan bahas? Yang pertama mengenai kesehatan reproduksi itu sendiri. Kedua, mengenai alat reproduksinya, laki-laki dan perempuan. Kemudian bagaimana menjaga kesehatan alat reproduksi, masalah apa yang dapat terjadi, dan terakhir perencanaan hidup dan keluarga. Ya,
Baik. Apa sih kesehatan reproduksi? Kenapa remaja atau mungkin yang masih belum menikah gitu ya, merasa ini penting gitu? Kenapa ini penting dan kita harus ngobrolin? Kalau kita lihat di sini ya, kesehatan reproduksi adalah suatu keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial ya, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan terkait dengan sistem reproduksinya. Jadi kesehatan reproduksi yang paripurna itu bukan cuma sekedar teman-teman tidak ada penyakit kelamin ya, tetapi juga secara mental, secara sosial ya, itu juga harus baik. Nah, kita lihat di sini ya. Nah, remaja itu kita lihat dia adalah entry point sebelum pasangan usia subur ya. Jadi kalau kita lihat di sini pasangan usia subur ya, itu ada yang sudah usia, misalnya sudah menikah, sudah bisa hamil, itu kita sebut pasangan usia subur. Nah, sebelum pasangan usia subur itu ada kelompok namanya remaja ya. Mungkin teman-teman masih ada yang remaja, ada yang mungkin sudah menikah ya, sudah pasangan usia subur. Nah, remaja ini adalah entry point ya, atau misalnya langkah awal untuk kita mendiskusikan mengenai kesehatan reproduksi ya. Nah, kalau kita berbicara mengenai kesehatan reproduksi ya, kesehatan reproduksi itu ya tidak hanya sekedar kita membicarakan mengenai kontrasepsi ya, karena kadang-kadang kita berpikir kesehatan reproduksi itu semuanya berkaitan dengan penggunaan kontrasepsi ya, padahal tidak ya. Sebetulnya banyak sekali elemen kesehatan reproduksi yang kita perlu perhatikan ya. Yang pertama adalah mengenai kesehatan tubuh secara lengkap dulu ya. Jadi kesehatannya seperti apa? Kemudian edukasi, informasi, dan konseling. Kemudian bagaimana kita menjaga supaya terhindar dari kekerasan, ya? Bagaimana kita menjaga kerahasiaan atau privasinya? Bagaimana kita menghindarkan dari diskriminasi, ya? Kemudian kita juga membicarakan mengenai kontrasepsi dan perencanaan keluarga. Kemudian bagaimana terhindar dari pernikahan dan kehamilan remaja? Ini sangat penting ya, apalagi kalau misalnya teman-teman mahasiswa, kebayang nggak kalau misalnya tamat SMA atau belum tamat SMA udah disuruh nikah dulu gitu, ya? Udah disuruh nikah dan udah disuruh hamil, maka sudah hampir pasti tidak akan lanjut kuliah gitu ya. Kemudian kesetaraan gender, dan yang terakhir terhindar dari perilaku tradisional yang berbahaya. Nah, sekarang kita lihat apa perbedaan sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Ya, mungkin teman-teman merasa, kok bahasannya cemen banget. Jangan salah ya, pada saat sudah dewasa pun banyak yang masih nggak tahu loh tentang perbedaan sistem reproduksi laki-laki dan perempuan. Ya. Nah, ini adalah anatomi sistem reproduksi laki-laki. Kita lihat di sini ya, ini adalah penis ya. Kalau laki-laki itu organnya itu eksternal di luar. Jadi ada penis, ada skrotum ya. Kalau kita lihat di dalam ini ada kelenjar prostat, saluran sperma ya, epididymis dan testis ya. Kemudian ini ada penisnya ya. Kalau perempuan ada dua jenis ya, ada yang di luar sama ada yang di dalam, yang namanya eksternal dan internal ya. Yang eksternal ini, ya kita bisa lihat sini, ini ada bibir kemaluan yang namanya labia, kemudian ada bibir kemaluan kecil yang namanya labia minora, baru di depannya itu ada lubang vagina. Nah, kalau buat perempuan, yang lebih penting untuk sistem reproduksi adalah yang sifatnya internal atau di dalam ini. Di atasnya vagina, ini ada bagian yang namanya leher rahim atau cervix, dan juga ada uterus atau rahim. Ya, rahim ini tempat nanti hamil di sini. Ya, terus ada saluran telur 2 kanan kiri dan juga ovarium atau indung telur 2 kanan kiri. Nah, bagaimana ciri-ciri dari sistem reproduksi yang sehat? Nah, kalau untuk laki-laki, pertama kita lihat bentuknya dulu ya. Kalau ukuran penis itu bisa bervariasi ya, jadi nggak usah adu gede. Kemudian tidak adanya benjolan pada buah zakar. Kalau diraba testisnya itu tetap bulat, bentuknya bulat oval ya, nggak ada benjolan-benjolan. Dan kemudian bagi yang tidak sunat, kulit prepotiumnya itu bisa ditarik sampai ke pangkal dari koronanya atau pangkal dari glans penisnya. Ya, artinya dia tidak nyumbat. Jadi kadang-kadang ada kondisi namanya phimosis, di mana kulit prepotiumnya nggak bisa ditarik gitu. Ya. Nah, kalau terkait dengan fungsi, dia dapat buang air kecil, ereksi, ejakulasi tanpa adanya masalah. Dan yang terakhir nggak ada kelainan, nggak ada lecet, koreng, nggak ada luka-luka pada kelaminnya, ya. Nggak ada cairan abnormal yang keluar dari kelaminnya. Kalau untuk perempuan, bentuknya bisa bervariasi juga ya, bisa bentuk alat kelamin luar itu labianya bisa beda-beda bentuknya dan itu normal ya. Kemudian kalau diraba payudaranya juga nggak ada benjolan. Ini adalah ciri-ciri dari yang normal ya.
Kalau secara fungsi, kalau pada perempuan, fungsi itu kita kategorikan secara tidak langsung dengan haidnya. Ya, jadi haidnya teratur atau tidak. Kalau haidnya teratur secara tidak langsung bisa dikatakan fungsinya baik, ya. Dan juga sama, tidak ada kelainan seperti lecet, koreng, keluar cairan abnormal dari kelamin, ya. Nah, kriteria haid teratur seperti apa? Lama haidnya antara 2 sampai 7 hari, ya. Buat teman-teman perempuan terutama boleh catat ya. Kemudian siklus haidnya antara 21 sampai 35 hari. Ganti pembalut kurang dari 5 kali per hari, ya. Kemudian tidak adanya keluhan nyeri yang mengganggu aktivitas, ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman tiap bulan mensnya sakit sampai harus minum obat, ya, sampai bolos sekolah atau nggak bisa kuliah, gitu kan, itu sudah menandakan ada sesuatu dan itu harus diperiksa, ya. Jadi nyeri haid yang sampai mengganggu aktivitas atau sampai teman-teman konsumsi peredaran nyeri rutin itu nggak normal, ya. Dan mungkin pada saat awal-awal haid, ya, sebelum beberapa tahun pertama setelah menars atau haid pertama, masih mungkin haidnya tidak teratur, ya, itu masih normal. Tapi kalau sudah kuliahan, mestinya teratur. Kecuali mungkin lagi sibuk skripsi, ya, lagi stres mau ujian, kadang-kadang berantakan juga tuh haidnya, ya. Bagaimana teman-teman dapat merawat alat reproduksi? Kalau pada laki-laki, untungnya alat kelaminnya itu di luar, ya. Jadi alat kelaminnya di luar, jadi bisa dicek dengan cara dipegang, dilihat ya pada penisnya, pada testisnya ya, untuk melihat adanya benjolan ya atau melihat adanya luka dan lain-lain. Kalau nggak ada ya kita anggap secara umum normal. Teman-teman bisa periksa testisnya ya, misalnya setelah mandi air hangat diraba lah alat kelaminnya ya, apakah ada benjolan atau tidak ya. Kalau pada perempuan agak lebih susah. Kenapa? Karena nggak bisa ngintip ke dalam, cuma bisa lihat yang di luar. Jadi kita bisa lihat kelainan yang di luarnya aja, ya, seperti adanya lecet, benjolan, atau kemerahan pada alat kelamin luar, bukan pada bagian dalam. Ya, posenya kira-kira kayak gini. Jadi teman-teman habis mandi, gitu kan, boleh ngintip dengan cermin, ya, lihat alat kelaminnya masing-masing, ya. Kadang-kadang saya juga dapat pasien yang sampai udah mau melahirkan pun nggak tahu struktur alat kelaminnya seperti apa, ya. Nah, masalah umum pada kesehatan reproduksi remaja antara lain, ya, infeksi termasuk infeksi menular seksual, trauma seperti lecet, memar atau jatuh, ya, kadang-kadang saya juga ketemu yang misalnya kepleset jadinya berdarah gitu alat reproduksinya bisa, tumor jinak maupun ganas, ya, gangguan fungsi seksual dan reproduksi. Nah, ini baru yang bawah ini agak lebih penting nih, ya, mengenai kehamilan remaja atau kehamilan tidak diinginkan, pelecehan seksual dan pemerkosaan, ya. Kondisi kesehatan secara umum dan gizi buruk, dan yang terakhir kesehatan mental emosional. Ya. Nah, kebiasaan yang beresiko terhadap kesehatan reproduksi apa saja? Ya, yang pertama faktor resiko seksual. Misalnya berganti-ganti pasangan. Kita tahulah berganti pasangan, nggak pakai kondom, ya. Itu adalah faktor resiko untuk kesehatan reproduksi. Kemudian tidak menjaga kebersihan sebelum dan sesudah berhubungan seksual, ya. Sebelum dan sesudah harus mandi, ya, supaya bersih. Kemudian tidak melakukan screening untuk infeksi menular seksual pada pasangan yang sudah aktif secara seksual. Jadi kalau misalnya habis berganti pasangan, ya itu harus cek kena infeksi menular seksual atau tidak gitu, ya. Kemudian faktor resiko kebersihan seperti tidak menjaga kebersihan, kebiasaan mencebok sampai ke dalam vagina. Nah ini kadang-kadang dipikir kalau makin dikobok ke dalam, ya itu dianggap normal. Padahal sebetulnya nggak perlu, ya justru malah membuat iritasi pada alat kelaminnya. Dan menggunakan celana atau celana dalam terlalu ketat. Faktor resiko gaya hidup yang lain ya seperti merokok, konsumsi alkohol, obesitas ya. Nah, ini faktor resikonya berganti pasangan seksual, tidak menggunakan kondom ya, adanya lecet atau luka pada kulitnya termasuk kulit kemaluan, atau memang pasangan seksualnya sudah mengalami infeksi jadi ditularkan dari pasangannya. Nah, kalau sudah aktif secara seksual, apa yang harus diperhatikan? Nah, ini teman-teman introspeksi aja untuk diri masing-masing ya. Kalau misalnya ada yang sudah secara seksual aktif, apa yang teman-teman harus lakukan? Ya, yang pertama teman-teman harus tahu mengenai yang namanya konsen atau persetujuan pasangan. Ya, kemudian mengenai infeksi menular seksual, kontraseptif, ya, dan pap smear, terutama buat yang perempuan. Ya, nanti kita akan bahas. Konsen. Konsen itu artinya dia menyetujui aktivitas seksual tersebut karena pilihan, ya, dan mereka memiliki kebebasan dan kapasitas untuk membuat pilihan tersebut, artinya dengan sadar.
pasangannya sama-sama ingin untuk melakukan hubungan seksual tersebut, tidak dalam pengaruh obat, tidak dalam pengaruh pemaksaan ya atau adanya ancaman, tidak lagi mabok misalnya ya. Nah, berarti dia tidak dipaksa, tidak dimanipulasi atau ditekan untuk melakukan aktivitas seksual tersebut, dan ini sangat penting ya. Infeksi menular seksual ada banyak banget ya, ada hepatitis B, HIV, chlamydia, gonorea, trichomonas, sifilis, herpes ya. Gejalanya sangat bervariasi. Oke, jadi misalnya adanya cairan yang keluar dari kemaluan, adanya nyeri ya, bisanya ada perdarahan dan lain-lain. Pada tahap awal seringkali tidak bergejala. Oleh sebab itu, teman-teman perlu melakukan screening atau tes untuk mengetahui adanya infeksi menular seksual. Jangan tunggu adanya gejala ya. Nah, untuk pap smear ya, itu bertujuan untuk mendeteksi dini kanker serviks atau leher rahim pada perempuan ya. Biasanya dilakukan setelah usia 25 tahun atau 3 tahun sejak pertama kali berhubungan seksual ya. Dan pap smear ini perlu diulangi setiap 1 sampai 5 tahun bergantung dari hasil pemeriksaan yang dilakukan dan hasil pemeriksaannya ya. Jadi bisa diulangi tiap tahun, beberapa tahun berturut-turut sampai nanti negatif mulai lebih jarang ya. Nah, yang terakhir kita akan membahas mengenai perencanaan hidup dan keluarga. Perencanaan hidup ini sangat penting ya, termasuk pendidikan, karir, kehidupan berkeluarga, jumlah anak yang diinginkan, jarak antar anak ya. Ini sudah mulai harus disadari dan dipikirkan sejak usia remaja. Oke? Nah, perempuan layak hamil itu syaratnya ada beberapa. Usia di bawah usia yang ideal adalah 20 sampai 35 tahun. Jadi kalau di bawah usia 20 tahun, itu masih kita anggap kehamilannya terlalu dini. Ya. Kemudian untuk jumlah anak yang ideal kurang dari 3 orang, dengan jarak antar kehamilan itu minimal 2 tahun. Ya, teman-teman juga harus memiliki kondisi kesehatan yang ideal, termasuk berat badan yang ideal, ya, penyakit-penyakit yang mungkin tadinya ada, harus dikontrol atau dikendalikan terlebih dahulu. Kalau kita lihat di sini, di bawah 20 tahun itu terlalu muda, ya, di atas 35 tahun terlalu tua. Ya. Nah, jadi antara 20 sampai 35 adalah usia ideal untuk hamil. Nah, disinilah peran kontrasepsi. Ya. Kontrasepsi itu bertujuan untuk mencegah kehamilan, terutama kehamilan yang tidak diinginkan atau kehamilan yang tidak direncanakan. Ada banyak sekali jenis kontrasepsi yang harus teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan masing-masing. Ya. Jenis kontrasepsi ada yang pil, suntik, kondom, ya, implan atau susuk, ya, ada juga yang dimasukin ke dalam rahimnya atau namanya IUD. Nah, pada dasarnya teman-teman boleh menggunakan semua jenis kontrasepsi ini, tapi ada plus minusnya. Itu harus dikonsultasikan dengan dokternya, ya. Dan kalau teman-teman yang ada berganti pasangan, boleh mendobel dengan kondom. Karena suntik, pil, implan, IUD tidak mencegah infeksi menular seksual. Yang bisa mencegah infeksi menular seksual hanyalah kondom, ya. Nah, inilah efektivitasnya. Kalau yang paling efektif itu antara implan dengan IUD, ya. Pil masih ada angka kegagalannya 9%, KB suntik masih ada kegagalannya 6%, ya. Dan kondom laki-laki ini yang paling tinggi, ya, kegagalannya itu kira-kira 18%. Jadi kalau modal kondom aja itu bisa 1 dari 5 orang itu tetap kebobolan atau tetap hamil, ya. Dan yang berikutnya adalah kontrasepsi darurat, ya. Penggunaan kontrasepsi darurat itu dapat mengurangi kehamilan tidak diinginkan dan aborsi hingga 50%. Dan ini merupakan opsi yang dapat ditawarkan setelah hubungan seksual yang tidak terproteksi, kondom yang bocor atau robek, atau kasus perkosaan. Tidak boleh digunakan terlalu sering atau rutin, karena namanya aja darurat. Ya. Jadi tidak boleh tiap bulan minum pil KB darurat, nggak boleh terlalu banyak. Ya. Efektivitasnya itu paling tinggi dalam 1 kali 24 jam, dan masih dapat digunakan hingga 3 kali 24 jam. Lewat dari 72 jam ini atau 3 hari sudah tidak efektif lagi, ya. Dan nanti kalau misalnya habis penggunaan KB darurat, kalau misalnya masih ada terlambat haid, ya maka tetap harus melakukan tes pack untuk uji kehamilan. Nah, berikutnya ya, jangan takut untuk bertanya kepada ahlinya, karena kesehatan reproduksi kamu itu adalah investasi untuk masa depan, ya. Kalau misalnya dari masa remaja, dari sebelum menikah ada masalah, kita bisa atasi terlebih dahulu, ya, biar nanti kehidupan masa depannya bisa lebih baik. Baik, terima kasih. Sekian pengantar dari saya. Saya kembalikan kepada Sisil untuk memandu tanya jawab. Oke, terima kasih Dokter Darel. Nah, gimana nih teman-teman?
adakah yang ini udah masuk beberapa pertanyaan ya, dan luar biasa banget ini pertanyaannya. Tapi boleh banget mungkin ada dari kalian yang masih ngetik, it's okay, nggak apa-apa, kita tungguin. Tapi mungkin kita langsung bahas aja kali ya Dok beberapa pertanyaan ini. Ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Darmi. Dok, mau bertanya, aku siklus haidnya itu rutin antara 37 sampai 45 hari di setiap bulannya. Jarang banget nih 30 sampai 35 hari. Ini masih terhitung normal nggak ya? Ya, kalau sudah sampai lebih dari 35, apalagi 38 hari, ya, ada patokan 35, ada patokan lebih baru itu 38 hari. Jadi, kalau sudah berturut-turut lebih dari itu, sebaiknya diperiksa dulu aja ke dokter. Ya, faktor resiko utama biasanya yang saya temukan, terutama pada remaja dan mungkin mahasiswa, ya, itu faktor berat badan. Mohon maaf nih, ya. Faktor overweight, ya, pola makan, apalagi sekarang banyak makanan yang kekinian gitu ya, Sil, ya, yang bisa semuanya dipesan dari ojol gitu kan. Secara nggak sadar itu banyak makanan manis, ya, kemudian jadi pada overweight, itu sangat mempengaruhi keteraturan siklus haid, ya. Jadi turunkan berat badan, itu salah satu langkah awal yang bisa dilakukan untuk menjaga keteraturan haidnya. Iya, jadi mungkin yang biasa suka pesan-pesan boba, kopi-kopi manis, dan itu mungkin dipesannya berulang gitu ya Dok. Nah itu harus diperhatikan. Gitu. Nah ini ada pertanyaan lagi dari Marsha. Apakah pria juga mengalami proses menopause Dok nantinya, atau hanya wanita aja? Menariknya. Oke, jadi kalau misalnya pria, dia tidak mengalami yang namanya menopause atau andropause, tetapi memang secara reproduksi memang kualitasnya bisa menurun. Artinya apa? Sperma sih tetap masih bisa diproduksi sampai udah aki-aki gitu ya. Tetap masih bisa diproduksi, tapi memang kualitasnya juga menurun. Gitu. Oke, nah ini teman-teman ada lagi nggak nih pertanyaan-pertanyaan lanjutan? Kalau misalnya mau bertanya masih boleh ya, nanya aja langsung di kolom komen. Nanti kita bakal jawab sama Dr. Darel. Nah ini juga ada pertanyaan mengenai vape, penggunaan vape nih Dok. Kalau untuk vape dengan salt nic sampai 30 mg nikotin satu botolnya, itu kira-kira mempengaruhi sistem reproduksi pria nggak Dok? Ya, jadi kalau vape gimana pun juga dia tidak bebas dari resiko, ya, karena tetap saja ada zat-zat radikal bebas, ada prooksidatif ya kita bilang yang memang bisa mempengaruhi kualitas sperma. Jadi kalau memang misalnya merencanakan untuk hamil, ya, untuk menjaga kesehatan reproduksinya, maka itu sebaiknya tetap dihentikan, ya. Tapi saya paham mungkin sulit untuk segera berhenti, ya, tapi minimal pelan-pelan berhenti. Karena vape itu jahatnya adalah kesannya bukan rokok gitu kan, tetapi kerusakan paru-paru terutama akibat vape itu sudah banyak diteliti dan tetap luas kerusakan paru-parunya akibat penggunaan vape, ya. Jadi dia juga bukan alternatif yang lebih sehat gitu, ya. Iya, begitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya mau berhenti, bisa kok berhenti, tapi memang harus pelan-pelan. Jadi misalnya yang tadinya sehari sering banget per 10 menit ngisep gitu. Nah ini coba 30 menit aja sehari, atau misalnya 1 jam dulu sehari. Besoknya makin dikit, makin pendek, lama-lama nanti kita nggak akan terlalu ketergantungan gitu. Nah ini ada pertanyaan dari Ika. Kalau misalnya pasang implan dan IUD nih Dok, jarak waktu setelah pasang implan atau IUD itu berapa lama ya sudah boleh berhubungan? Oke, kalau implan atau IUD itu sebetulnya langsung efektif ya, tapi makanya biasanya kita pasangnya pada saat lagi haid sih. Karena pada saat lagi haid itu memastikan yang satu, Anda tidak dalam kondisi hamil untuk kita pasang kontrasepsinya. Yang kedua adalah pada saat nanti beberapa hari setelah haid ya itu langsung efektif gitu. Tetapi kalau memang misalnya mau jaga-jaga, dipasangnya pada saat tidak haid gitu ya, spare waktu 1 minggu dulu. Ya, jadi 1 minggu ya, atau kalau misalnya selama 1 minggu tersebut tetap pakai kondom ya, untuk dia efektif. Sama dengan kayak KB suntik, pil juga sama ya. Dikasih jarak 1 minggu dulu biar pasti amannya. Oke. Mungkin ini pertanyaan lanjutan juga kali ya Dok. Ini menjawab rasa penasaranku juga. Kan ada yang bilang tuh kalau misalnya pakai alat-alat kontrasepsi kayak gitu tuh nanti mempengaruhi kesuburan gitu. Itu benar nggak sih Dok? Ya, katanya bikin rahim kering gitu ya. Nah, kalau untuk pil, IUD, implan tidak bikin rahim kering. KB suntik 3 bulan bisa ya. Jadi
Kalau KB suntik 3 bulan, nggak boleh lama-lama, maksimal 2 tahun. Ya, dan setelah penggunaan KB suntik pun biasanya kesuburan itu kembalinya agak lambat nih. Jadi buat teman-teman yang memang pengen program hamil ya, atau mungkin merencanakan 2 tahun lagi pengen hamil gitu kan, jangan pakai KB suntik kalau pendapat saya pribadi ya, karena kesuburannya itu bisa balik 6 bulan sampai 1 tahun kemudian sejak suntikan terakhir gitu. Jadi pakai yang lebih cepat reversible-nya, yaitu IUD, implan, atau pil. Oke, sip. Nah, ini tadi dokter katanya menyebutkan di slide-nya itu ada tentang kesehatan mental merupakan salah satu masalah terkait kesehatan reproduksi nih, Ya, Dok. betul. Nah, mau tanya nih, gimana sih emang kesehatan reproduksi dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi, kesehatan mental dapat mempengaruhi kesehatan reproduksi? Ya, kesehatan mental itu adalah bagian dari kesehatan reproduksi. Artinya apa? Kayak tadi saya katakan, kalau kita ngomong sehat secara paripurna, itu nggak cuma sekedar fisiknya sehat, nggak ada penyakit. Secara mental gimana? Nah, itu juga terkait dengan kesehatan secara paripurna. Nah, kalau misalnya ada masalah mental, misalnya ada depresi, ya, ada ansietas, atau misalnya tidak suka terhadap image diri sendiri, gitu kan, itu bisa terutama pada perempuan ya, bisa mempengaruhi keseimbangan hormonalnya. Ya, jadi yang mensnya jadi berantakan, ya itu juga bisa kalau memang misalnya secara mental lagi stres berat gitu. Contohnya apa deh? Misalnya teman-teman nih, saya yakin mungkin juga Sisil dulu pas kuliah gitu kan, pas mau ujian, mau UAS gitu, atau mau sidang skripsi, pada berantakan semua pasti mensnya. Ada yang telat, ada yang sebulan jadi 2 kali gitu kan. Karena fungsi reproduksi kita juga sangat dipengaruhi oleh kesejahteraan pikiran kita, tidur kita gimana ya. Nah, jadi semuanya sangat terkait. I see. Jadi memang kalau misalnya lagi stres, lagi banyak kerjaan, lagi cemas banget gitu ya, cemas berlebihan itu memang bisa ngaruh ya, Dok, ke kesehatan reproduksi kita gitu. Ya. Jadi penting nih buat teman-teman di sini supaya kesehatan mentalnya juga dijaga, bukan hanya kesehatan fisik aja. Oke, next ada pertanyaan soal usia hamil ideal. Ini Aska bertanya, sebelumnya disebutkan bahwa terdapat usia hamil ideal. Lalu apakah kesuburan wanita itu dipengaruhi oleh usia, Dok? Iya, jadi makanya kenapa tadi saya katakan yang ideal itu antara 20 sampai 35 tahun. Di bawah 20 tahun itu terlalu dini, terlalu awal, ya. Setelah 35 tahun itu udah agak ketuaan, ya, meskipun masih boleh-boleh aja gitu ya, tetapi agak ketuaan. Nah, kesuburan itu memang menurun sejak usia 35 tahun, ya, dan lebih turun lagi setelah umur 40 tahun. Itulah sebabnya saya katakan perencanaan itu penting, ya. Memang kalau masih kuliah kadang nggak kepikiran ya mau punya anak kapan gitu, mau punya anak berapa, tapi sekarang mulailah kepikiran ya. Jadi kalian bisa planning hidupnya ya. Nanti kalau misalnya udah tahu-tahu udah mau 40 tahun baru mau hamil, maka akan lebih sulit ya. Mungkin kita harus bantu dengan bayi tabung misalnya ya. Seperti itu. Jadi intinya adalah bukannya nakut-nakutin, enggak ya, memang tuh secara medis terbukti secara ilmiah bahwa kesuburan itu menurun seiring dengan usia yang bertambah. Termasuk untuk faktor laki-lakinya ya. Di atas 40 tahun juga kesuburannya, kualitas spermanya menurun ya. Jadi planning dengan baik ya, biar nggak messy gitu ya. Karena planning itu nggak cuma sekedar mau punya anak berapa, tapi juga nanti kan kehidupan berkeluarga, finansial itu semuanya sangat terkait ya. Baik, kalau gitu. Makasih, Dok, buat jawabannya. Nah, ini buat teman-teman di sini yang pengen nanya secara langsung nih sama Dokter Darel, boleh ya langsung raise hand aja, supaya dapat kesempatan nih ngobrol langsung, konsul singkat sama Dokter Darel. Gratis loh, guys. Mumpung ada di sini. Jadi boleh banget kalau yang ada yang mau nanya, atau mungkin tadi yang udah nanya, terus punya ada pertanyaan lanjutan, ini boleh banget. Langsung aja raise hand. Kita tunggu nih kalau ada yang mau raise hand. Nah, aku coba mau lanjut lagi karena tadi bahas juga tentang kehamilan nih. Nah, ini kebetulan nih, Dok, ada yang nanya soal endometriosis. Ya. Apakah endometriosis mempengaruhi cepat atau lambatnya seorang wanita bisa hamil? Iya, bisa. Jadi endometriosis itu biasa keluhannya 2, entah nyeri haid atau satu lagi gangguan kesuburan ya, atau susah hamil. Jadi kalau misalnya teman-teman ada didiagnosis adanya endometriosis, sebaiknya konsultasi dulu nih untuk program hamilnya gimana ya. Karena yang pertama tergantung dari derajat atau beratnya endometriosisnya tersebut ya. Kemudian apakah harus operasi dulu mungkin baru program hamil, atau bisa program hamil dulu baru operasi gitu ya. Jadi memang harus direncanakan dulu dengan dokternya.
Baik, nah kayak gitu ya Kak. Semoga puas dengan jawabannya. Aku mau encourage lagi nih buat para peserta, daripada ngantuk nih, mendingan ayo langsung raise hand dan buka mic, kita ngobrol langsung di sini, boleh banget. Ya. Nah, ini kebetulan ada pertanyaan juga masih terkait dengan kualitas sperma dan kehamilan nih dok. Nah ini dia pengen nanya, makanan apa aja sih yang mempengaruhi kualitas sperma dan yang membuat sehat bagi perempuan dan bagi untuk yang promil gitu. Ya, kalau makanan secara umum tentu saja kita memilih makanan yang sehat ya, termasuk mencakup sayur-sayuran, buah-buahan, itu penting ya. Kemudian untuk daging merah juga sebaiknya dikurangi. Ya, jadi bakar-bakaran tuh ya yang di mall tuh yang all you can eat itu dikurangin ya, jangan sering-sering. Apalagi kalau misalnya banyak yang gosong-gosongnya ya. Jadi makanan intinya gini, makanan yang dianjurkan tuh bukan salah satu jenis makanan tertentu yang makan sayur, daun sawi terus gitu, enggak juga ya. Bervariasi silakan, tapi pilih opsi yang sehat ya. Tidak banyak yang instan, nggak banyak yang terlalu tinggi di prosesnya ya, artinya mungkin sampai nilai gizinya hilang seperti itu. Ya. Iya gitu. Jadi cobalah makan makanan yang bervariasi. Jangan kalau udah daging mulu. Ya, Sekali-kali betul. sayurnya gitu. Buahnya juga banyak serat gitu ya. Ya. Nah ini balik lagi nih dok ke endo ya. Ini izin bertanya, apakah penyakit endometriosis itu bisa sembuh? Bisa dong, bisa. Tapi ya sembuhnya gimana? Bisa dengan obat-obat hormonal atau ya kalau berat ya harus operasi gitu. Oke. Ini beneran nih nggak ada yang mau resen dan nanya langsung? Apa masih malu buat bertanya secara langsung? Nggak apa-apa loh. Malah enak loh nanya langsung sama dokternya. Mungkin nanti sambil curhat-curhat dikit, it's okay, nggak masalah. Nggak perlu juga buka video kalau nggak nyaman. Jadi boleh langsung nanya aja. Raise hand ya, masih aku tunggu ini. Nah ini kita coba ke IMS ya dok. Kalau terkena sifilis nih dok, bisa nggak sih sembuh total? Bisa. Bisa. Ya makanya harus diobatin dengan baik ya. Kalau dia tidak diobati dengan baik, maka sifilis bisa ngumpet. Kita bilang namanya sifilisnya laten gitu ya. Ngumpet nanti bisa suatu saat kambuh lagi ya. Tapi kalau diobati dengan baik sih mestinya bisa sembuh dengan total. Oke. Nah ini oke nih. Dari Kak Ika dia nanya, saya kan pernah berobat kulit ya karena alergi berat dan jerawat nggak sembuh-sembuh. Dari dokter kulit dibilang karena hormonal. Lalu diberikan obat untuk kontrol hormon, tapi side effect-nya bisa memperkering kandungan. Saya nggak ada rencana punya anak sih, tapi jangka panjangnya seperti apa ya dok faktor resikonya? Ya, jadi kalau misalnya jerawat yang berat ya karena faktor hormonal, teman-teman harus pikirkan adanya kondisi yang kemungkinan namanya PCO atau Syndrome Ovarium Polycystic. Nah, PCO ini yang paling sering menyebabkan keluhannya itu gangguan haid atau jerawatnya itu yang parah gitu, yang sampai cystic acne, yang satu muka jerawat semua gitu kan. Nah, itu kita harus investigasi dan obati ya. Silakan untuk konsul juga ke dokter kandungan ya. Cari yang kamu merasa nyaman ya untuk dicek dulu. Karena kalau cuma dari dokter kulit saja tapi ada PCO-nya maka kurang sempurna pengobatannya gitu. Oke, nah kayak gitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak juga nih ya yang nanya soal endo gitu ya. Mungkin nanti ada webinar tersendiri kali ya dok soal endometriosis. Yeah. Soalnya banyak nih dan kayaknya bagus juga sih karena akhirnya mungkin sekarang orang-orang banyak yang lebih aware ya terhadap endometriosis, PCO gitu. Nah, ini ada yang tanya tentang dok beneran nggak sih kalau berhubungan intim pada tanggal tertentu itu bisa menentukan gender janin atau bayinya? Ya. Ini sih hitungannya nggak ada salahnya dicoba ya, tapi ya belum tentu efektif juga. Jadi kalau misalnya ada yang bilang kalau sebelum masa subur ya itu berhubungan sebelum masa ovulasi, pada awal masa subur itu meningkatkan chance anak perempuan. Kalau pas pada saat ovulasi atau pas puncak dari masa suburnya berhubungan itu kemungkinan laki-laki. Ya kan, tapi ya memang kalau saya pribadi sih kalau nggak laki-laki kan memang perempuan ya jatuhnya ya Sil ya. Jadi nggak ada salahnya dicoba, tapi ya memang tidak terjamin efektivitasnya gitu. Nah itu coba tadi dicatat tuh gimana dok tadi yang kalau misalnya sebelum masa subur? Pada awal masa subur ya sebelum ovulasi kalau berhubungan itu kemungkinan perempuan.
Kalau pada Ah, saat masa ovulasi itu kemungkinan laki-laki. oke. Tapi berarti di sini ada follow up question nih. Udah pada paham belum ngitung masa suburnya? Mm-mm. Gitu. Biasanya Nah, kalau kalau teman-teman rajin nge-track menstruasi ya di kalender, di HP dengan aplikasi itu ketahuan kok masa suburnya kapan, kira-kira hmm, ovulasinya kapan tuh ketahuan kok gitu. Jadi bisa ya, menggunakan itu tuh sederhana sekali. ya. Kayak gitu ya, teman-teman, caranya. Bisa Ya. di-track. Nah, ini udah ada Fatimah. Aku mau unmute. Nah, udah. Ayo, Fatimah, boleh Ya, bertanya. maaf nggak bisa on cam ya Kak, soal jaringan. Saya mau tanya dok, eh, saya tuh sebelum menstruasi tuh selalu kayak kerasa masturbasi gitu loh dok. Dan itu tuh kayak mengganggu gitu. Dan apa ya, kadang kalau kita turuti itu tuh jadi sakit tuh, bagian alat kelaminnya gitu. Nah, untuk mencegah itu tuh gimana ya dok? Ada nggak sih caranya dok? Atau emang itu udah alami dari sebelum apa dorongan hormon sebelum menstruasi atau gimana ya? Terima kasih. Boleh, sorry Fatima, suaranya kayak banyak suara anginnya. Tadi sebelum haid selalu mengalami apa? Sorry, boleh diulangin? Atau Sisil dengar nggak tadi? Sebelum haid mengalami apa? Tadi dia nyebut ada masturbasi kalau nggak salah. Gimana, Ya, Fatimah? ya dok. Jadi setiap sebelum haid itu selalu kayak ngalamin masturbasi, tapi tuh kayak ngerasa berlebihan gitu loh dok. Dan ketika kita turuti itu, jadi kayak alat kelamin kita tuh jadi kayak sakit gitu loh dok. Nah, saya tuh mau tanya Oh, cara oke. mencegah biar gak terlalu besar gitu rasa masturbasinya, apa tidak bisa dicegah ya dok? Karena udah dorongan hormon. Kalau Terima kasih. misalnya libido meningkat terus ingin masturbasi, ya tadi juga ada saya lihat pertanyaan terkait masturbasi, itu normal, nggak apa-apa, ya tenang aja, ya. Selama dia tidak sampai mengganggu aktivitas teman-teman, artinya gini, kepikiran masturbasi terus gitu ya, giliran kuliah nggak konsen gitu kan, giliran beraktivitas lain kepikiran masturbasi, nah itu baru yang kita sebut berlebihan. Tapi kalau sesekali ya, memang kalau lagi ada dorongan hormonal juga ya untuk ya untuk melampiaskan lah relax diri, it's no problem ya. Tapi memang teman-teman harus perhatiin ya, baik yang cowok maupun cewek, kesehatan dan kebersihannya pada saat masturbasi, misalnya kukunya jangan panjang-panjang ya, kemudian cuci tangan juga yang bersih gitu kan sebelum dan sesudahnya supaya nggak lecet gitu, kira-kira seperti itu. Oke, kayak gitu ya kira-kira jawabannya Fatimah. Selama memang tidak mengganggu aktivitas, it's okay, nggak apa-apa. Ya. Gitu. Nah, ini ada lagi dari Aska, tapi sebelumnya aku tadi pengen ngasih tahu juga terkait sama masa subur tadi ya. Kalau buat teman-teman di sini yang belum tahu siklusnya atau mungkin baru pertama kali ngecek pakai period tracker aplikasi gitu, itu bisa juga salah satu ngecek masa subur adalah dengan kalian pakai alat ovulation test Ya. gitu. Bisa. Nah, ini Aska, silahkan kalau mau bertanya. Oke, sebelumnya terima kasih banyak Kak untuk kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf Dok, belum bisa on cam. Saya mau tanya Dok, sebelumnya saya sudah pernah membaca kalau sebetulnya penting untuk melakukan check up sebelum menikah ya Dok ya. Ya. Nah, kemudian saya juga baca ternyata check up sebelum nikah itu jenis tesnya kan banyak ya Dok. Nah, Ya. sebetulnya yang wajib untuk kita lakukan tes itu apa saja ya Dok? Karena kan pasti akan menentukan biaya yang harus dikeluarkan juga ya Dok. Seperti Ya. itu. Terima kasih Pertanyaan Dok. bagus. Jadi kalau untuk premarital check up ya, itu kalau mau dicek lengkap juga mau habis 20 juta juga nggak ada habisnya gitu ya. Jadi ini teman-teman perlu perhatiin. Jadi yang screening yang paling penting itu screening untuk infeksi menular seksual seperti sifilis, HIV dan hepatitis B ya. Ada beberapa paket premarital yang lain itu menawarkan USG, cek sperma dan lain-lain ya. Pertanyaan saya gini, kalau hasil USG-nya atau cek spermanya nggak bagus, ya menunjukkan mungkin ada gangguan kesuburan gitu kan, tetap nikah nggak? Atau batal nikah justru karena hal itu? Nah itu teman-teman harus siap dengan kemungkinan tersebut gitu ya. Tapi kalau misalnya minimal banget itu cuma screening untuk infeksi menular seksual saja yang tadi saya katakan, sifilis, HIV dan hepatitis B. Oke, baik. Terima kasih banyak Dok untuk jawabannya sudah sangat menjawab. Oke, Aska.
Iya, kayak gitu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya sebelum menikah, coba langsung premarital check, terutama untuk IMS-nya gitu. Supaya nanti kalau ada kenapa-napa langsung bisa diobati. Ya. Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan lagi, tapi aku pilih beberapa aja deh. Ini banyak banget, kita juga waktunya udah mulai mau habis. Nah, ini siklus reproduksi sperma yang baik itu berapa lama setelah berhubungan ya, Dok? Siklus reproduksi. Ada yang bilang 72 jam, ada yang bilang bisa setiap hari, nggak apa-apa, asal makan makanan berprotein tinggi seperti telur dan toge. Jadi yang benar yang mana nih, Dok? Mungkin maksudnya ini ya, frekuensi berhubungan ya, untuk spermanya supaya bagus, itu Ya, idealnya kayak gitu. setiap 2-3 hari. Jadi bukan tiap hari ya. Jadi di jarak 2-3 hari sekali kalau memang mau untuk program hamil. Nah, begitu ya. Mungkin ini masih ada yang lagi ya? Oke, ini masih ada Julio nanya, halo Dok, aku mau nanya nih, alasan apa aja sih selain alasannya belum dikasih kesempatan sama Tuhan buat beberapa new mom dan new dad yang sulit untuk punya momongan. Padahal ritme yang sudah dilakukan udah betul juga, pola makan udah diatur sebaik mungkin, dan dari circle turunan dari keluarga yang baik. Kira-kira kenapa nih Dok kalau belum ada kesempatan untuk punya anak? Kalau sudah 1 tahun menikah dan berhubungan seksual secara rutin tanpa kontrasepsi, terus belum hamil, itu kita bilang namanya infertility atau susah hamil. Nah, infertility ini penyebabnya bisa dari laki-laki, bisa dari perempuan. Ya, ada faktor laki-laki, ada faktor perempuan. Nah, faktor perempuannya bisa mencakup ada masalah pada kandungannya, saluran telurnya tersumbat, dan lain-lain ya. Jadi kalau memang sudah 1 tahun menikah, teman-teman mungkin belum hamil dan pengen merencanakan kehamilan, sebaiknya konsultasi dulu ke dokter kandungan, biar dicek dulu semuanya, ya termasuk pemeriksaan sperma laki-lakinya. Karena seringkali kalau nggak subur itu, stigma di Indonesia tuh ceweknya yang mandul gitu, ya. Dia yang nggak bisa hamil, tahu-tahu pas dicek masalahnya pada laki-laki. Ya, masalah sperma itu 30-40% penyebab gangguan kesuburan. Ya, jadi tetap harus dicek kalau memang misalnya ada gangguan kesuburan, nggak cuma perempuannya aja, nggak cuma istrinya aja yang disuruh periksa ke dokter, gitu. Oke, semoga puas ya dengan jawaban Dokter Darel. Nah, terakhir nih Dok, masih seputar sifilis. Saya udah disuntik penisilin beberapa bulan lalu, gejalanya juga udah hilang. Tapi saya berhubungan seks lagi pakai kondom, tapi kondomnya bocor. Gejala mulai muncul nih Dok, apa yang harus dilakukan? Ini sebagai konsultasi langsung aja ke dokter kulit, ya, kulit dan kelamin. Saya tidak bisa mengomentari di sini untuk konsultasi penyakit pribadi, ya maksudnya ya. Jadi sebagai konsultasi ke dokter kulit secara langsung untuk terapinya, apakah perlu diulang atau diganti obatnya, seperti apa, silakan konsul dulu ke dokter secara langsung. Oke, jadi kayak gitu ya Kak untuk jawabannya. Nggak bisa nih karena nggak bisa ngelihat juga, jadi dokter nggak bisa diagnosis. Silakan langsung nanyain aja ke dokter. Dan buat teman-teman di sini yang masih punya banyak banget pertanyaan, ini aku lihat ada beberapa yang belum bisa dijawab. Kita bisa tanyain langsung ke hotline-nya Berani Berencana. Jadi kalau kalian udah nge-save nomor WhatsApp-nya nih, kamu bisa kapanpun nanya ke Berani Berencana, either itu tentang kesehatan reproduksi, tentang kontrasepsi, ataupun hal-hal tabu lainnya yang memang sulit untuk ditanyakan ke orang lain. Di Berani Berencana itu tuh konselornya juga kompeten ya, gengs, dan ada juga dokter-dokter yang bakal jawab pertanyaan kalian. Gitu. Oke deh, kalau gitu sesi dengan Dokter Darel kayaknya udah selesai nih Dok. Makasih banyak ya Dok atas jawaban-jawabannya dan atas materinya yang sore ini luar biasa sekali. Oke teman-teman, aku tadi kan udah bilang ya pas di pretest itu nanti bakal ada post-test. Nah sekaranglah waktu untuk kita post-test. Kira-kira nih dari tadi yang udah didapetin materi-materi dari Dokter Darel masih nyerep nggak nih di kepala? Coba ya kita tes. Mungkin bisa dibantu kakak operator dengan linknya ditaruh di kolom komentar. Aku juga pengen ngingetin buat teman-teman di sini, ini ada 131 partisipan. Mungkin kalian nantinya pengen dapetin e-sertifikat. Nah, silakan diisi ya absensinya supaya nanti bisa dikirimin e-sertifikatnya. Jadi ini kita post-test dulu kali ya. Post-test dulu. Nah ini ada sertifikatnya. Di-save dulu nih linknya yang bit.ly/absensibb02. Di-save dulu sertifikatnya. Kita coba post-test dulu.
Aku nungguin juga nih buat yang lain. Ini masih ada sedikit nih kayaknya nih ya yang ikutan. Ini kita ada 100.000 penonton. Ada 100 orang di sini. Ayo masuk ke post-testnya. Aku pengen tahu nih kalian udah sampai sejauh mana pengetahuannya. Cus. Kakak operator sudah ada berapa orang kah? Atau mungkin ada yang lagi tadi sambil isi absensi kali ya. Nggak apa-apa, aku tungguin. Kalau mau ngisi absensi dulu boleh, sok mangga silahkan. Absensi cepet, biar mungkin kalian pengen dapetin e-sertifikatnya, nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya yang udah ngisi, terus langsung ke Kahoot, boleh langsung ke Kahoot. Atau mungkin ada yang nge-save dulu link absensinya, nggak apa-apa. Boleh nanti pas terakhir kok ngisinya absensi. Jadi masuk dulu yuk ke post-test kita. Ayo. Terutama tadi tuh yang top 5 yang pretest udah pada bagus-bagus. Apakah aku pengen lihat nih, apakah kalian masih bertahan dengan skor segitu? Jangan lupa pakai nama asli ya, alias nama lengkap. Supaya nanti nggak ketuker sama yang lain. Oke. Kita tunggu. Aku tunggu sampai 2 menit ke depan. Mungkin kita sambil nungguin pakai lagu kali ya. Ini kalian lagi pada ngapain sih? Ayo masuk post quiz. Cepet. Cepetan. Cepetan nanti dapat iPhone 13. Tapi bohong. Ayo masuk post quiz. Atau masih ada yang ngisi absensi? Coba statusnya lagi pada ngapain, coba di chat. Atau mungkin sekarang masih ada yang goler-goler doang, nggak ngeklik linknya sama sekali. Ini parah banget sih. Ayo, aku tungguin sampai 15, 3, 2. Oke, nih. Titik-titik-titik udah masuk. Oke, mari kita mulai aja kali ya, Kak. Nah, kita mulai. Mari. Karena aku nggak sabar. Nanti pengen foto bareng. Yuk, kita mulai. Nah, post quiz. Oke, setelah mengikuti webinar ini, seberapa penting menurut kalian untuk menjaga kesehatan reproduksi? Penting, nggak penting, sangat penting, cukup penting, sangat amat sangat penting? Ini penting ya, nanti untuk feedback ke depannya berani berencana apakah akan melanjutkan webinar-webinar seperti ini atau tidak. Karena kalau tidak, percuma gitu. Canda yang kayak gini penting. Nah, bener banget, ini sangat penting. Siapa yang jawab sangat tidak penting? Oke, next. Bagaimana mencegah tertular dari infeksi menular seksual? Hayo. Ini tadi pertanyaan sebelumnya juga. Udah tahu lah ya. Tadi kan udah dijawaban ya. Apakah setia dengan satu pasangan, menjaga kebersihan, menggunakan kondom, atau semuanya benar? Yang tadi pada telat masuk, nah ini masuk ya kuisnya. Oke, next. Wow, aku tadi melihat nama Galendra juga ada di top 5. Luar biasa. Oke, kita next pertanyaan berikutnya. Mana di antara nama berikut yang merupakan bagian dari organ reproduksi laki-laki? Nah, tadi udah dijelasin nih sama Dokter Darel. Yang mana yang merupakan organ? Kecuali ya, ini ada kecualinya. Tetot. Endometrium. Next.
Nah, kontrasepsi berguna untuk membantu perencanaan kesehatan dan keluarga di masa depan. Setuju? Enggak setuju? Kurang setuju? Sangat enggak setuju? Tadi itu kontrasepsi banyak ya. Ada yang suntik, ada yang implan, ada yang IUD. Kondom pun termasuk alat kontrasepsi. Dan itu paling mudah loh untuk didapatkan. Ya, sangat setuju ya. Next. Oke. Pertanyaan berikutnya. Memiliki batasan pribadi, boundaries nih, hal yang terpenting dalam hubungan. Setuju atau enggak nih teman-teman di sini? Punya boundaries itu penting enggak sih? Karena kalau bagiku, boundaries itu penting. Kalau misalnya enggak punya boundaries, ini kita bisa aja dimanfaatkan oleh orang-orang sekitar kita. Ya, betul ya. Yeay, sangat setuju. Next. Bagaimana penyakit HIV akan menyerang tubuh kita? Ngomong-ngomong soal HIV, nanti tanggal 1 Desember nih akan ada itu hari perayaan World AIDS Day gitu. Kebetulan tanggal 27 November DKT juga ada webinarnya nih. Oke, ini melalui apa nih? Imun tubuh. Next. Kita masih ada beberapa pertanyaan lagi nih kayaknya. Next. Oke, 2 pertanyaan lagi. Apakah pembelajaran seperti ini berguna? Jujur aja, nggak apa-apa ini mah. Kalau kalian punya feedback juga boleh ya, kasih tahu aja DM ke Instagramnya Berani Berencana. Misalnya bilang, Kak aku mau dong next time webinarnya tentang ABCD gitu. Coba kita next. Nah ini seneng banget, sangat berguna. Gak apa-apa, siapa tahu nanti tim Berani Berencana dan aku bakal membuat webinar yang berbeda. Siapa tahu. Nah, setelah pembelajaran ini, kamu bakal follow akun Instagram Berani Berencana nggak? Ini harus mau sih. Tapi jangan cuma jawab mau atau pasti follow doang. Beneran di follow ya. @Berani Berencana di Instagram. Dan jangan lupa nomor konsultasinya di save ya. Oke deh kalau kayak gitu. Ini udah semua post quiznya. Ada Dava, Aska, Syafina, Aca, dan Hana. Ini top 5 untuk post quiz dari quiz Kahoot kita. Nah, selamat nih untuk kelima orang ini. Aku tadi nggak bilang ya di awal kalau ada juaranya nanti. Nah, selamat nih buat 5 orang ini. Nanti pemenangnya bakal ini ngambil merchandise di sini ya ke Kak Firza. Ini bisa di save WA-nya, di screenshot tadi 5 nama tadi, kalian bisa nge-screenshot, terus abis itu kalian bisa WA ke Kak Firza untuk pengambilan merchandise-nya. Oke, terima kasih. Mungkin tadi bisa di ke layar sebelumnya kali ya yang menang-menang. Tadi kalian merhatiin nggak? Nah, ini ya. Silakan di screenshot Dava FG, Aska, Syafina, Aca, dan Hana. Atau nanti bakal dihubungin sama tim Berani Berencana ya. Oke. Sebelum kita mengakhiri acara ini, aku pengen ngajak semuanya untuk buka kamera. Karena kita bakal foto bersama. Sebelum aku foto bersama, ini juga ada pesan dari operator yang ada di yang ada di kolom chat. Yang belum ngisi absensi, silakan ngisi absensi ya, gengs. Nanti kalian bakal dapat e-certificate. Percuma dong kalau kalian masuk terus nggak ngisi absensinya, terus nanti lupa nggak dapat e-certificate. Kalian sudah ini loh menghabiskan waktu kalian di sini. Semoga bermanfaat ya. Dan
Semoga e-sertifikatnya juga bermanfaat. Ini masih kita tunggu buat yang lainnya. Ayo buka kamera kalian karena kita akan foto bersama nih bareng sama Dr. Darel juga. Yuk kita foto bersama. Di save ya link absensinya bagi yang belum ngisi. Karena aku tahu kadang kalau misalnya dari Zoom terus habis itu kayak ngeklik link itu kayak ribet. Jadi di save dulu aja linknya. Nanti diisi supaya dapat e-sertifikat. Cus, apakah sudah siap semua untuk buka kamera? Ayo yang lainnya buka kamera, dandan, touch-up. Karena kita pengen foto bareng. Oke. Langsung aja ya, kita foto bareng untuk kakak operator. Dibantu untuk fotonya. Oke, 1, 2, 3. Oke, next slide. Ya, slide berikutnya. Masih ada kah? Oke. Apakah masih ada lagi, Kak? Oke, berarti ini udah semua. Nah, karena acara kita sudah selesai pada hari ini, kalau misalnya ada yang mau ikutan lagi, boleh banget ikutan buat acara webinar besok. Silakan ke Instagramnya @beraniberencana ya, buat tahu webinar-webinar selanjutnya yang dibuka untuk umum. Aku pengen ngucapin terima kasih banyak untuk Dr. Darel Fernando yang hari ini udah bergabung sama kita untuk ngasih materinya. Makasih banyak ya, Dok. Thank you. Sampai ketemu di event berikutnya. Yes, pastinya. Dan aku juga pengen mengucapkan terima kasih kepada tim Berani Berencana dan kepada tim-tim operator di belakangnya yang udah ngebantu acara ini bisa semakin smooth berjalannya. Aku juga mau berterima kasih kepada mahasiswa dan mahasiswi UPN Veteran Jakarta. Terima kasih juga kepada Kak Firza selaku Humas UKM UPN Veteran Jakarta. Terus terima kasih juga kepada peserta-peserta umum yang hari ini masuk ke webinar ini. Terima kasih semuanya. Aku Sisil dan aku pamit undur diri. Jangan lupa ya, absensinya diisi. Jangan lupa follow @beraniberencana dan jangan lupa juga cek ini YouTube-nya akun YouTube-nya Berani Berencana karena di situ juga ada podcast yang bisa kalian tonton. Terus apalagi ya, udah itu kok. Jangan lupa di-save nomor konsultasinya. Kalau kalian pengen nanya, yang tadi masih ada pertanyaan belum terjawab, boleh nih langsung bisa WA aja ke Berani Berencana. Gitu ya. Oke, terima kasih buat semuanya. Selamat sore dan selamat menjalani aktivitas selanjutnya. Bye-bye. See you next week. See you on the next webinar. Dadah. Terima kasih semuanya. Hai Berencana Squad, survei Berani Berencana pada remaja menemukan fakta menarik soal kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi. Ternyata, 3 dari 4 remaja Indonesia merasa penting untuk cari tahu soal pendidikan seks karena membahas kesehatan reproduksi dan infeksi menular seksual. Tapi sayangnya, masih banyak yang malu dan tabu buat belajar pendidikan seks. Itu sebabnya remaja lebih pilih teman daripada orang tua buat bahas soal seks. Google dan sosmed Berani Berencana jadi andalan remaja buat cari tahu soal pendidikan seks. Dari situ, remaja banyak tahu soal metode alat kontrasepsi dan fungsinya. Nah, Berencana Squad, yuk berani tahu soal kesehatan reproduksi dan alat kontrasepsi.